Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Semua sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu di pembelajaran hari ini. Oke, sekarang untuk membuka pembelajaran hari ini silakan untuk ketua kelas maju dulu ke ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jawa, silakan duduk kembali. Oke, sekarang Bapak akan mengecek dulu ya kehadiran dari masing-masing kelas 4. Apakah semuanya hadir? Apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Aksal. Aksal, Muhammad Rizky Aksal. Kenapa Rizky Aksal? Sakit ya. Semoga yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal Alamin. Oke, sekarang untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan anak-anak dimohon berdiri. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian ya, tentang materi pembelajaran yang kemarin. Tentang apa? Tentang pengamalan sila kedua. Tentang pengamalan sila kedua ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang teknik-teknik mewarnai ya, dari gambar 3 dimensi. Kemudian kita juga akan belajar tentang pengamalan sila ketiga dari Pancasila, itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu adalah materi pembelajarannya ya. Sekarang untuk memotivasi kalian, Bapak punya video ice breaking ya. Silakan kalian berdiri dulu, lakukan kegiatan ice breaking ini seperti pada gambar video. Silakan berdiri. Ya, untuk menambah semangat belajar kalian, kita lakukan ice breaking dulu. Siap semua ya? Semua siap? Siap. Ya, siap. Siap. Jangan ke atas bernafas indah, jangan ke samping burungnya terbang, jangan ke depan tidak berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Aku berikan alim pun kami
Gimana? Apakah kalian sudah semangat? Ya. Oke, sekarang kalau sudah semangat, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian pada pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, setelah menonton tayangan video pembelajaran tentang teknik mewarnai, siswa mampu menganalisis teknik-teknik mewarnai gambar 3 dimensi dengan benar. Kemudian, yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mendesain, yaitu gambar sesuai dengan teknik mewarnai dengan tepat. Kemudian, yang ketiga, setelah menonton video tentang pengamalan sila ketiga Pancasila, siswa mampu menganalisis kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian, yang keempat atau yang terakhir yaitu melalui diskusi, siswa mampu mendesain, yaitu buku 3 dimensi sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan tepat. Itulah pembelajaran hari ini yang harus kalian capai, ya. Oke, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah mewarnai gambar dengan memadukan berbagai macam warna? Pernah tidak? Pernah. Biasanya memadukan warna apa saja? Ada warna merah muda, kemudian dipadukan dengan merah tua. Kemudian apalagi? Biru dengan biru tua ke biru muda, ya seperti itu biasanya ya oleh kalian. Nah, apakah kalian juga pernah melakukan mewarnai gambar itu bersama-sama? Mengerjakannya bersama-sama? Pernah tidak? Tidak ya. Nah, sekarang dalam pembelajaran ini kita akan belajar mewarnai secara bersama-sama melalui kegiatan kelompok, ya. Itu nanti ya dalam kegiatan mewarnai. Nah, anak-anak ya, dalam kegiatan mewarnai kita harus memperhatikan ya beberapa teknik ya untuk mewarnai gambar agar hasil gambar yang kita hasilkan itu terlihat bagus, terlihat indah. Selain itu juga penting bagi kita untuk memahami apa saja sih pengamalan sila ketiga Pancasila yang bisa amalkan kita untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Itulah makna pentingnya kita dalam pembelajaran hari ini ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah ini? Gambar seorang nelayan ya. Gambar nelayan. Membawa apa nelayannya? Membawa ikan. Nah, di dalam gambar tersebut Bapak akan bertanya, warna apa saja yang terdapat pada gambar nelayan tersebut? Ada warna coklat, ada warna hijau juga, ada warna biru juga, ya, kuning, ya. Nah, menurut kalian apa sih alat yang digunakan untuk mewarnai gambar seperti ini hasilnya? Ayon. Ada juga mungkin pensil warna ya. Ada juga mungkin spidol warna ya. Ada juga cat air. Nah, iya bagus ya. Untuk mewarnai sebuah gambar perlu menggunakan pensil warna, krayon ataupun cat air ataupun spidol ya untuk dihasilkan gambar yang lebih bagus. Nah, adapun cara-caranya juga harus kita tahu juga ya teknik-tekniknya mewarnainya. Nah, untuk memahami teknik-teknik dalam mewarnai, kita simak video pembelajaran tentang teknik mewarnai berikut. Simak ya. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua. Tahukah kamu, di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo, kita cari tahu. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali
nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Sekarang saatnya kamu berlatih kembali menggambar. Sebelum menggambar, ayo kita pelajari teknik mewarnai bentuk 3 dimensi. Teknik mewarnai tersebut yaitu yang pertama, teknik blok. Teknik ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan halus. Misalnya, kita ingin mewarnai buah jeruk, maka kita bisa memilih warna kuning atau oranye. Yang kedua, teknik gradasi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyusun pewarnaan dari gelap ke terang. Misalnya, mewarnai gambar daun dengan hijau muda dan hijau tua. Hasilnya akan menimbulkan susunan atau perpaduan warna yang indah. Yang ketiga, teknik penghalusan warna. Teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Misalnya, mewarnai gambar dengan krayon. Kita kikis bagian krayon yang tebal dengan penggaris. Hasilnya, warna gambar akan tampak rata, halus, dan rapi. Oke ya, itu adalah video tentang teknik-teknik mewarnai ya. Apa yang kalian pahami dari video tentang teknik mewarnai tadi? Ada berapa teknik dalam mewarnai? Teknik apa saja? Teknik blok, teknik gradasi, teknik penghalusan warna. Betul ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Kita bisa memahami teknik dalam mewarnai ada 3 tadi itu sudah disebutkan. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian. Warna-warna apa saja sih biasanya kalian jumpai di pensil warna atau di spidol, warna apa saja? Warna biru, Ada warna merah, biru, Kuning. kuning, terus apa lagi? ungu, Hitam ya, kemudian putih juga. Nah, di sini ada warna primer, sekunder dan juga warna tersier. Kalian harus mengetahui dulu. Sebelum mewarnai kita harus tahu dulu warna-warna apa saja gitu ya yang biasa terdapat pada pensil warna atau krayon ya. Ada warna primer. Warna primer apa saja? merah, kuning, Ya, kemudian ada biru juga ya. Nah, kemudian kalau warna sekunder itu percampuran apa? oranye, Merah dengan kuning itu menghasilkan warna oranye. Kemudian kalau warna hijau percampurannya dengan biru. Nah, selanjutnya kalau ungu. Iya, biru dengan merah. Selain ada warna primer dan sekunder, ada juga warna tersier. Yaitu warna apa saja tersier tuh? Ada warna merah, merah hati, kemudian ada ungu dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah banyak kalian jumpai di pensil warna, di buku-buku, di krayon juga ya mungkin banyak. Bahkan puluhan, bahkan ada ratusan ya warna-warna yang kita jumpai. Sekarang Bapak akan menjelaskan kembali tentang teknik mewarnai secara sepintas ya. Oke, sekarang teknik mewarnai yang pertama teknik blok. Ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang menggunakan warna tertentu dengan sapuan halus seperti gambar jeruk ini ya. Tuh, di blok semuanya di warna oranye ya. Kemudian dicampur dengan warna kuning. Kemudian ada juga yang kedua teknik gradasi. Teknik gradasi itu dengan cara menyusun pewarnaan dari gelap ke terang seperti gambar daun ini ya. Dari hijau muda ke hijau tua atau juga dari mewarnai langit dari biru muda ke biru tua dan diakhiri dengan warna putih ya, dan lain sebagainya seperti itu. Patokannya adalah dari gelap ke terang kalau gradasi. Sekarang yang ketiga adalah penghalusan warna, yaitu dengan cara teknik meratakan warna pada bagian yang belum sempurna. Biasanya di dalam krayon ataupun di dalam pensil warna mungkin saja masih ada yang kasar-kasar ya.
Jadi kita haluskan dengan cara mengipisnya, ya. Sehingga menghasilkan gambar yang sempurna. Oke, sekarang apakah kalian paham tentang teknik-teknik mewarnai sekarang? Sudah? Sudah paham? Sudah ya. Kalau sudah paham, kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Gambar seorang para nelayan ya, gambar para nelayan. Apa yang dilakukan nelayan tersebut? Bergotong royong. Bergotong royong apa? Mengangkat atau menggodok perahu. Nah, pertanyaannya, nilai-nilai apa saja sih yang bisa kita contoh dari kehidupan para nelayan? Apa saja nilainya? Itu suka bergotong royong, terus saling kerjasama, saling bantu ya. Tuh, untuk memahami tentang kehidupan para nelayan, kita lihat video tentang kehidupan para nelayan. Oke, simak ya videonya. Dari kehidupan daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Hasan Andre Leko ya. Kali ini saya berada di pantai Leko, yaitu kita melihat perahu yang kena ombak atau perahu yang rusak. Ini kegotong royongan masyarakat Leko mendorong perahu ke pinggir untuk dibenahi. Oke, sebelum tonton video ini biasa like, comment, subscribe Hasan Andre Leko. Ini perahu yang rusak sudah didorong ke pinggir oleh masyarakat sekitar. kehidupan para nelayan yang sedang bergotong royong. Dan selain itu apa lagi? Selain gotong royong, bekerja sama juga ya, saling bantu membantu, betul ya. Kemudian juga mereka itu bersatu ya untuk mencari ikan ya. Nah sekarang kita akan sama-sama menyaksikan penjelasan mengenai pengamalan sila ketiga. Pengamalan sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Lambangnya? Pohon beringin. Lambangnya pohon beringin ya. Oke, bagus. Sekarang pohon beringin itu menggambarkan tumbuhan yang besar yang digambarkan bisa berteduh untuk masyarakat Indonesia. Sedangkan akar pohon beringin itu menjalar ke beberapa lokasi. Tujuannya itu satu, yang bersumber dari satu pohon. Dengan banyaknya budaya, itu akan menjadi kekuatan dan juga ciri khas yang melekat pada
bangsa Indonesia. Itu pengamalan sila ketiga ya dari pohon beringin. Sekarang apa sih makna dari pengamalan sila ketiga? Nah, maknanya apa saja? Yang pertama, menghormati perbedaan ya, ada berbagai macam agama, suku, ras, itu kita harus menghormati. Kemudian yang kedua apa? Kebersamaan. Kita harus bersama-sama, bersatu, jangan sampai berpecah belah ya, kita harus bersatu. Kemudian ada yang persatuan bangsa. Kita harus bersatu ketika ada penjajah, ketika ada yang mengusik bangsa Indonesia, kita harus bersatu melawan penjajah tersebut supaya kita tetap merdeka, jangan sampai dijajah seperti tahun-tahun yang dulu ya. Kemudian yang keempat apa saja? Ya betul, kita harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan ya. Jadi misalkan dalam satu kelas ini yang dipentingkan adalah kepentingan kelas, bukan kepentingan dari individu atau masing-masing siswa. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu cinta tanah air. Seperti kalau di sekolah kita mengikuti kegiatan upacara bendera. Betul, Jawa, tepuk tangan buat Jawa. Upacara bendera. Kemudian juga rasa nasionalisme itu ketika lagi penaikan bendera kita harus hormat, gitu ya, jangan sampai tidak hormat. Itu tidak nasionalisme ya. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan juga tentang pengamalan sila ketiga di dalam lingkungan keluarga di rumah. Nah, pengamalan Pancasila ketiganya biasanya apa kalau di rumah? Membantu orang tua ya. Kemudian apa lagi? Bekerja. Selain dia belajar, hormat pada orang tua, kemudian juga mendahulukan kepentingan keluarga ya dibandingkan kepentingan pribadi, kemudian juga selalu menjaga kerukunan. Jangan sampai ya antar anggota keluarga itu bertengkar ya. Kita harus jaga kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian ada juga pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah. Apa saja di lingkungan sekolah? Piket kelas itu harus dikerjakan ya. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Gereja? Iya, mengikuti upacara bendera itu juga pengamalan sila ketiga di dalam lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan masyarakat apa coba? Bergotong royong membangun masjid atau jembatan. Kemudian betul, Rizky, tepuk tangan buat Rizky ya. Membersihkan selokan di depan rumah, di gang-gang gitu ya. Atau juga ikut melaksanakan pos ronda supaya masyarakat itu aman dan tentram, jauh dari kejahatan. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, apakah kalian sudah paham mengenai materi pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah, Bapak akan menyampaikan proyek ya, sebuah proyek yang akan kalian kerjakan ya, untuk dibuat oleh kelompok ya. Nanti proyeknya adalah membuat sebuah buku pembelajaran ya, sebuah buku pembelajaran buku pembelajarannya mana ya? Nah, ini buku pembelajaran, yaitu kalian akan membuat sebuah media pop-up book namanya ya. Pop-up book itu buku yang bergambar 3 dimensi. Nanti proyek kalian adalah membuat sebuah buku ini ya, tentang pengamalan
Pancasila ya, dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat dan seterusnya ya. Nah, nanti untuk halaman awal seperti ini bukunya ya. Kemudian halaman tentang sila pertama juga nanti kalian kerjakan ya bersama kelompoknya seperti ini bukunya. Kemudian sila kedua juga ya, dibuat seperti ini ya. Ini contoh sila kedua, ini bunyinya, ini lambangnya, ini contoh-contoh pengamalannya, dan seterusnya sampai ke sila ke-5 ya, sampai selesai. Itu dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Sekarang Bapak akan membagikan 2 kelompok ya. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Zahwa Tunisia. Kelompok 2? Anggun. Anggun ya, ya. Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya. Nah, LKPD-nya Bapak bagikan. Nanti untuk LKPD yang pertama itu adalah tugasnya kalian menentukan ya, tema dari teknik mewarnai dari gambar seorang nelayan tersebut ya. Apa tekniknya yang digunakan dalam mewarnai gambar seorang nelayan tersebut ya? Bisa menggunakan teknik blok, bisa menggunakan teknik gradasi, atau juga bisa menggunakan teknik penghalusan warna ya. Tuh. Nanti kalian secara berkelompok kerjasama ya dalam mewarnai gambar tersebut ya. Nah, silakan Bapak sudah menyiapkan pensil warna, kalian juga silakan secara berkelompok mewarnai gambar seorang nelayan tersebut supaya menghasilkan gambar yang sangat indah. Silakan untuk membuat atau mewarnai gambar ini, Bapak kasih waktu selama 5 menit ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Ya. Silakan kerjasama bersama kelompoknya ya. Silakan ya. Diwarnai secara berkelompok selama 5 menit. Harus kerja semua ya. Nah, untuk warna nelayan bisa lihat kalian pada layar ya. Boleh pada layar atau sesuai dengan kreasi dengan kalian ya. Pengennya warna apa saja sih gambar tersebut ya. Bisa diwarnai merah ataupun biru ataupun yang lain sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Silakan. Semua harus kerjasama, saling bantu ya. Ada yang mewarnai nelayan, ada yang mewarnai awan ya. Harus tepat ya. 5 menit harus selesai. Makanya harus kerjasama. Tidak boleh ada yang diam atau bercanda ya. Untuk kelompok 2 apa ada kesulitan? Tidak ya. Terus silakan Reza lanjutkan lagi. Ini boleh dulu ya. Untuk warna langit juga boleh warna biru tua atau biru muda ya. Menggunakan teknik apa gitu ya, teknik gradasi apa teknik blok. Silakan ya.
silakan lakukan dengan mewarnai teliti ya, jangan sampai melebar-lebar ke bagian gambar lain ya. Karena di contoh sudah ada ya. Setelah itu baru kita akan menyiapkan alat dan bahan untuk LKPD kedua ya. Ini namanya kerjasama dalam mewarnai, sama dalam pengamalan sila ketiga, itu gotong royong ya. Silakan jangan bercanda ya. Ya, bisa juga menggunakan warna putih ya, di akhir dengan putih juga ada ya. Ini juga kuning gitu ya. Bebas ya, kalau untuk warna tidak mesti seperti contoh, boleh menggunakan warna lain ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Apinya di atas. Kita harus kerjasama dalam menyelesaikan mewarnai ini ya, jangan sampai kalian tidak kerjasama, ada yang diem saja ya, atau hanya menonton gitu ya. Ya. Boleh, silakan. Boleh tidak mengacu pada contoh ya, sesuai kreativitas kalian saja ya. Maunya gambar seperti apa, maunya diwarnai seperti apa. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ayo salin dibantu. Ya. Ini warna langitnya tolong diwarnai. Boleh menggunakan warna biru ataupun merah ya, seperti pada nelayan tersebut. Ayo silakan. Kalian tentu tidak asing ya dalam mewarnai. Biasanya sangat suka dalam kegiatan mewarnai. Mulai dari kelas TK, SD kelas 1, 2, 3 ya. Kelas 4 juga masih suka ya dalam mewarnai. Nanti kalau suka dalam mewarnai, nanti cita-citanya bisa menjadi pelukis yang handal gitu ya. Ini untuk warna langitnya. Ya, boleh diwarnai. Janata, tolong cepat dibantu ini warna. Salin, ayo dibantu. Dan kita harus kerjasama ya. Ini namanya kerjasama dalam mewarnai. Kelompok 2 hampir selesai ya. Untuk mewarnai juga harus halus ya, jangan sampai asal-asalan ya, menggunakan teknik ya. Ya, teknik mewarnai itu seperti ini ya. Nggak apa-apa, enak
warna mataharinya seperti gambar tersebut? Ada, silakan. Ya, kasih warna kuning, oranye ya. Nih. Tuh. Kemudian ada putih juga ya. Ya, boleh, silakan. Tuh, silakan diwarnai ya. Kelompok 1 apakah kesulitan? Tidak ya. Tinggal sebentar lagi nih ya. Ini warna apa nih? Biru, cepat biru. Nah, iya. Tanya 1 menit lagi ya. Oke, sebentar lagi kita selesai. Apakah sudah selesai? Oke ya. Selesai ya. Oke, siap. Oke, sekarang silakan dipegang oleh ketua kelompoknya. Pegang dulu. Silakan dirapikan lagi untuk pensilnya, pensil warnanya silakan dirapikan lagi. Pensil warnanya tolong dirapikan lagi. Taruh di plastik lagi ya, taruh di tempatnya. Oke. Ya, silakan taruh di depan lagi. Kita akan lanjut ke LKPD yang kedua, yaitu membuat sebuah proyek pop-up book ya. Terlalu bagus. Kita siapkan alat dan bahan untuk membuat sebuah buku pop-up booknya. Silakan disiapkan. Buka. Silakan dibuka untuk alat dan bahannya. Ya, setelah itu baru kalian dengarkan dulu untuk pembuatan. Tolong perhatikan dulu ya. Tolong perhatikan dulu sebelum kalian melakukan kegiatan membuat sebuah buku pop-up. Ada yang perlu Bapak sampaikan, yaitu tentang cara pembuatannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian siapkan alat dan bahannya seperti gunting, kertas, kemudian ada lem, kemudian ada gambar-gambar tentang pengamalan sila 3 atau sila 2 ya. Kemudian ada juga penggaris. Kemudian pilihlah gambar yang akan ditempel pada media pop-up booknya sesuai dengan halamannya. Kemudian gunting gambar tersebut dengan rapi. Kemudian tempelkan gambar sesuai dengan pengamalan Pancasilanya. Kemudian tulislah keterangan pada setiap halaman buku sesuai dengan gambar yang ditempel. Yang terakhir, gabung bagian halaman buku sehingga menjadi sebuah buku pembelajaran media. Nah, sebelum itu kalian harus menuliskan nama-nama anggota kelompoknya di LKPD-nya ya, beserta tugasnya. Silakan nanti gambar desainnya bagaimana, tahapan-tahapannya bagaimana, kemudian ceritakan juga isi dari pop-up booknya tersebut. Silakan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Ya, Bapak ucapkan selamat mengerjakan. Untuk pengerjaan ini kalian harus diskusikan dulu ya. Siapa-siapa nih tugasnya gitu ya. Ada misalkan sahabat Indonesia tugasnya apa gitu ya. Misalkan menggunting, gambar desainnya. Sila pertama gambar bintang. Kemudian tahapannya tahapan
menggunting, menempel gitu ya. Silakan berdiskusi dulu untuk membuat sebuah laporannya dulu. Jangan menggunting itu dulu. Silakan buat laporan dulu. Ketua kelasnya, ketua kelompoknya silakan dibuat. Ya, silakan. Iya, silakan. Nama, kemudian tugas. Ya, silakan. Silakan diskusikan dulu tugas-tugasnya, anggota kelompoknya ya. Siapa-siapa saja yang menggunting, siapa-siapa saja. Nanti jangan ya, jangan dulu menggunting ya. Bagi tugas dulu ya. Tugas dulu. Kalau sudah bagi tugas, nanti baru kita ke proyeknya ya. Silakan diskusikan dulu tugas-tugas dari anggota kelompoknya ya. Jadi nanti dulu ya, apakah akan sudah mulai menggunting? Oke, sekarang langsung saja ya. Sekarang karena untuk menghemat waktu, silakan untuk tugas-tugasnya langsung dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk pengerjaan LKPD ini. Ya, untuk lemnya silakan sampai. Ya, silakan. Silakan ya, sesuai dengan contoh ya. Bapak punya contoh juga di layar ya. Nah, ini contoh apa namanya? Oh iya bisa. Silakan. Kerjakan dengan teliti ya. Nah, ini gambar. Ini ada gambar lambang dulu ya. Yang pertama halaman awal itu gambar Garuda dulu. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu ada pengamalan sila ke-1, yaitu silanya apa, sila keberapa, bunyinya apa, lambangnya apa. Ya boleh, silakan. Cepet ya. Waktunya hanya 10 menit. Jangan sampai kalian terlena ya, jangan disia-siakan waktunya. Nah, kalau sudah selanjutnya halaman ini ya. Nah, ada di gambar sini ya. Kalau mau lihat gambarnya silakan. Kalau mau sesuai gambar ini boleh. Kalau mau sesuai kreativitas sendiri boleh ya. Silakan. Silakan digunting kemudian ditempel ya. Ya. Tadinya juga ada 2, cuman memang tidak ada ya. Padahal ada juga semua. Apa ada yang kesulitan? Nah, sudah ketuhanan yang Maha Esa berarti silakan. Ya,
ada yang menggunting, ada yang menempel, ya, ada yang mencari lambang-lambang silat keberapa gitu ya, atau pengamalannya silat keberapa. Boleh. Untuk contoh, Bapak hanya sekedar contoh ya. Kalau di layar itu sekedar contoh. Silakan ikut ya. Waktunya tinggal 9 menit. Ya, ini namanya. Silakan. Ini nggak apa-apa, sok langsung aja. Oke, disiapkan ya kita. Ya. Ya boleh. Atau yang kecil, ya nggak apa-apa. Ya. Sudah. Kelompok 1 sudah sampai sila berapa? Kalau sudah lanjut ke sila kedua, sila ketiga, dan sila ke-4 dan 5 ya. Segera ya. Ya, silakan. Kelompok 2 sudah sila berapa? Sila kedua ya. Kelompok 1 sudah sila keberapa? Sila kedua. Ya, silakan diskusi ya. Ya. Untuk gambarnya bebas ya, boleh di manapun. Terus Bapak.
Saya lanjutkannya belum? Ya. Silakan. Selesaikan ya. Sila ke berapa? Nah, kalau sudah selesai, sampahnya jangan sampai berserakan ya. Silakan. Untuk kelompok 1 sudah sila ke berapa? Ketiga. Ya. Cepat, waktunya 5 menit lagi ya. Apakah sudah selesai? Ya. Silakan. Waktunya sebentar lagi ya, karena kita harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Cepat ya. Nah, tinggal bagian cover ya. Untuk ini ya, ditulis ya. Ya, silakan ditulis ini. Ya, halaman seperti ini ya, seperti gambar tadi. Kemarin ya. Seperti ini. Ya, ditulis. Apakah sudah selesai? Belum. Sila berapa? 5.
Ya. Nah, silakan diberi keterangan ya. Beri keterangan. Silakan pakai spidol ya. Harus Sudah? Ya. Nama kelompoknya? Kelompok. Kelompok 1 sudah selesai? Oke, sambil nunggu kelompok 2 selesai, silakan kalian duduk kembali ya. Ferdi silakan dibantu untuk ininya dirapikan dulu ya. Kalian tulis ya di bagian ini dulu ya, kelompok 1 silakan tulis dulu. Sambil ditulis. Ini ditulis dulu Pak. Ya, ceritanya ditulis dulu. Untuk cerita bagian-bagian bukunya ke kelompok 2 juga ditulis ya. Yang sudah tidak kerja tulis dulu. Ya, kelompok 2. Untuk sampahnya tolong dibuang di tempat sampah ya. Untuk dari hasil itu tolong dibuang di tempat sampah dulu. Salim, Anam, dibuang dulu di tempat sampah ya kalau untuk hasilnya. Ininya. Sudah selesai? Silakan. Ya, kalau sudah selesai, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Kalian juga sudah mengisi bagian cerita, bagian tahapan-tahapan diskusinya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Ya, untuk hasil yang pertama yaitu tugas mewarnai. Silakan ditampilkan mewarnainya ya. Tampilkan di layar ya. Nah, inilah hasil mewarnai kelompok 1. Oke, sekarang lanjut lagi ke hasil tugas LKPD yang kedua. Ya, silakan. Untuk bagian awal, silakan Pak. Pada pokok kami isi adalah halaman awal membuat lambang Garuda Pancasila. Iya, kemudian halaman kedua. Halaman ke-1 membuat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan contoh pengalamannya. Kemudian sila keduanya. Sila keduanya. Halaman 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, lanjut lagi sila ketiganya. Ini sila keempatnya ya. Tuh. Sila keempatnya ada yang menutup ya.
Nah, sila keempatnya. Halaman 5 membuat sila kelima. Ya, ini sila kelimanya juga ada yang tertutup ya. Pengamalannya. Sila kelimanya. Nah, ya. Inilah hasil dari kelompok 1 dari hasil tugas kelompoknya. Gimana menurut kelompok 2? Apakah ada kekurangan atau bagus? Bagus. Bagus. Tadi ada yang nempel-nempel itu bagus? Bagus. Kurang ya, kalau menurut Bapak itu kurang rapi ya, harus dirapikan lagi nanti untuk kedepannya ya. Ya, untuk kelompok 1 beri tepuk tangan dari kelompok 2. Silakan kembali. Kelompok 2. Ya. Silakan di sini saja supaya tidak kelihatan. Ya. Silakan yang rapi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok 2 kami. Yaitu tugas pertama. Pertama adalah mengenai orang nelayan. Ya, silakan lihatkan gambarnya. Ya. Bagus tidak? Oke, sekarang lanjut lagi ke LKPD yang kedua, yaitu proyek membuat sebuah buku ya. Silakan tunjukkan bukunya ya. Nah, ini dari kelompok 2 ya. Untuk halaman awalnya, halaman ininya juga ada yang nempel ya. Nah, ini halaman sila pertama, sila keduanya. Ya, ada yang nempel juga. Sila ketiganya, nah bagus ya. Sila keempatnya juga bagus. Sila kelimanya juga ada yang nempel. Nah, tuh. Ya, ini sila kelimanya. Inilah hasil kelompok diskusinya, tugasnya ada dari kelompok 2. Dimana dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Bagus? Bagus juga. Oke, sekarang silakan ditutup untuk diskusi presentasinya. Silakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya. Oke, bagaimana sih perasaan kalian selama melakukan kegiatan mengerjakan LKPD? Apa ada kesulitan? Sulit ya? Sangat sulit ya, karena berpacu dengan waktu, kita juga harus selesai gitu ya. Kemudian kegiatan menempel mungkin kalian susah ya, menggunting juga. Makanya perlu adanya kerjasama antar kelompok ya. Oke, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Setelah melihat dari kegiatan LKPD, tugas LKPD yang tadi, Bapak akan memberikan penghargaan, yaitu untuk pembuatan proyek yang terbaik adalah diraih oleh kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Karena harus kerjasama ya, meskipun kekurangan tim dari kelompok 2, tapi jangan patah semangat ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham setelah kita mengerjakan LKPD, setelah berdiskusi dan lain sebagainya? Sudah paham belum tentang teknik mewarnai dan juga tentang pengamalan Pancasila? Sudah? Ada yang bertanya? Ada. Ya, silakan. Ya, teman jawab. Apakah boleh saat ulangan bekerja sama? Apakah boleh saat ulangan kita bekerja sama? Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh, karena saat ulangan itu termasuk kegiatan itu tidak baik. Ya, yang baik saja yang kerjasamanya, bergotong royong, membangun
tempat ibadah, jembatan dan sebagainya ya. Itu ada lagi bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak akan membagikan soal evaluasi ya untuk dikerjakan oleh kalian ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikasih nama juga kelas ya. Ya, silakan. Bapak kasih waktu ya selama 5 menit ya. Jangan lama-lama ya. Kasih nama dulu, jangan lupa. Nama jangan lupa ya. Nama jangan lupa dikasih. Karena nanti kalau ditunjukkan Bapak tidak tahu nilai siapa ini yang besar, nilai siapa ini yang kecil gitu ya. Soal evaluasi itu terdiri dari ada pilihan ganda, ada juga isian, dan juga ada uraian ya. Silakan. Silakan. Ya. Lebih cepat, lebih baik. Jangan mencontek kepada teman ya. Kerjakan dengan percaya diri bahwa saya tadi sudah belajar nih tentang teknik-teknik mewarnai, tentang pengamalan Pancasila juga ya. Jadi untuk soal-soal seperti yang sudah dibagikan, Bapak yakin kalian pasti bisa ya, dalam mengerjakannya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, silakan untuk ketua kelas dikumpulkan ya. Atau ketua kelompok boleh silakan dikumpulkan. Silakan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita menarik kesimpulan secara bersama-sama. Apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Tentang apa? Pengamalan sila ketiga. Terus tentang apa lagi? Tentang teknik mewarnai. Terus tentang apa lagi? Tentang nelayan, kehidupan para nelayan, betul ya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan setelah melewati pembelajaran hari ini? Perasaannya bagaimana? Nah, oke ya. Oke, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaat supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang pengamalan sila keempat ya, teori keempat berikutnya. Apakah masih ada yang bertanya? Sudah? Tidak ada? Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas mohon ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab duduk kembali. Silakan dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga tadi sudah disyukuri nikmat ya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.